Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita topik kali ini itu manajemen administrasi dan perilaku. Jadi ini salah satu era pemikiran dari teknik industri. Di awal kita sudah bahas ya, ada 5 era ya. Scientific management ya, scientific management. Yang pertama ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, yang ini ya, era yang kita bahas kali ini itu manajemen administrasi dan perilaku ya. Kemudian nanti yang ketiga itu manajemen sains ya. Manajemen sains. Kemudian yang keempat ya, era sistemik ya, sistemik dan integrated system ya, sistem integrated system. Yang terakhir nanti yang era sekarang ya, global information ya, teknologi informasi ya. Nah, ini beberapa era ya pemikiran di keilmuan teknik industri. Nah, kita masuk yang kedua ini itu era manajemen perilaku, manajemen administrasi dan perilaku. Pada era scientific management kita sudah membahas bahwasanya pendekatan pemecahan masalah adalah dengan pendekatan teknis ya, alat, cara ya, metode kerja ya. Nah, seperti ekonomi gerakan ya, studi waktu ya. Jadi yang didesain adalah alat, metode kerja, cara orang bekerja. Dan itu ruang lingkupnya lebih ke stasiun kerja ya. Walaupun nanti juga ada yang di level organisasi. Nah, pada era ini ya, administratif ya, itu yang menjadi fokus adalah manusia ya. Karena manusia adalah faktor utama dalam sebuah organisasi. Maka manusia itu tidak dapat diabaikan ya. Nah, periodenya bisa dibagi 3 era administratif ini ya. Ada periode administrative management, human relation, behavioral science ya. Ini tokohnya Henry Fayol ya. Ini yang terkenal Ton Mayo ya. Ini Maslow ya. Nah, era administratif manajemen ini fokusnya ke organisasi. Human relation ini hubungan antar manusia. Behavioral science ini lebih ke individu ya. Menjadi fokusnya. Nah, kita mulai dari yang era administratif manajemen ya, atau juga disebut dengan manajemen klasik ya. Dengan tokohnya adalah Henry Fayol. Henry Fayol ini adalah berkebangsaan Prancis ya. Ya. Jadi Henry Fayol ini ya. Jadi era ini administrative management ini memang munculnya di Eropa ya. Seiring dengan perkembangan revolusi industri yang terjadi di Inggris ya. Nah, berbeda dengan Taylor ya. Taylor yang scientific management itu lahir konsepnya itu di Amerika ya. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya itu di Amerika. Sementara administrative management itu banyak di Eropa. Terutama yang pertama ini administrative management atau manajemen klasik ya. Ini waktunya beriringan dengan apa yang dilakukan Taylor di Amerika. Nah, Fayol ini dianggap sebagai pelopor aliran manajemen klasik ya. Kemudian salah satu ciri dari administratif manajemen ini, manajemen klasik ini adalah adanya organisasi dengan karakteristik yang sentralistis ya. Kemudian spesialisasi pada pekerjaan ya. Aturan yang sangat ketat, disiplin, kemudian juga adanya supervisi ya, pengawasan yang sangat ketat ya.
Fayol ya memberikan gagasan bahwasanya manajemen ya ataupun proses kegiatan yang ada di perusahaan, pengelolaan perusahaan itu tidak berdasarkan bakat saja, ya, tapi bisa diajarkan secara teoritis kepada masing-masing orang. Ya. Nah itu dasar awal ya dari teori Henry Fayol ini. Kemudian ini tokoh-tokoh ya pada era ini ya. Yang pertama era manajemen klasik ini ya, tokoh-tokohnya ada yang Robert Owen ya. Ini keterangannya ya. Reformasi pembinaan tenaga kerja ya. Nah. Kemudian jam kerja dikurangi ya menjadi 10,5 jam per hari ya. Pembatasan pekerjaan pada anak-anak di bawah 10 tahun. Oke, nah ini yang tadi disampaikan bahwasanya manajemen klasik ini muncul di Eropa ya, Henry Fayol ya. Ini karakteristiknya yang tadi ya, sentralistis, spesialisasi, disiplin, supervisi ya. Kemudian ini tokohnya ya, Robert Owen ya, ini Robert Owen, Henry Fayol ya, Fayol. Kemudian Max Weber ya, Max Weber ini juga terkenal dengan teori birokrasinya ya, birokrasi ya, ada tingkatan atau level-level jabatan ya. Ini Max Weber ya. Mungkin secara lebih ini nanti bisa Anda baca sendiri ya. Nah, inilah periode pertama dari era manajemen administrasi dan pelaku ya. Yaitu periode administratif manajemen. Nah, periode kedua dari era administratif pelaku adalah teori relation ya, human relation, hubungan antar manusia. Nah, ini diawali ketika dilakukan sebuah penelitian di Hawthorne di USA ya, di Amerika ya. Jadi di sana dibuat dua kelompok pekerja, di mana kelompok pertama itu diberikan kondisi ideal dalam bekerja. Jadi pencahayaannya dibaguskan, ruangannya diidealkan ya. Sementara kelompok yang kedua itu tidak. Ya. Nah, kemudian ditelitilah. Ternyata kelompok yang ideal ini itu terjadi peningkatan produktivitas yang cukup tinggi. Ya. Nah, di luar dugaan ternyata kelompok yang satu lagi juga meningkat, padahal tidak dikasih kondisi ideal. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan oleh peneliti pada waktu itu. Nah, kemudian selanjutnya, ya, Elton Mayo itu melakukan penelitian terkait yang tadi, Hawthorne effect tadi. Ya. Jadi dia melakukan penelitian pada proses perakitan telepon. Ya. Jadi pada beberapa pekerja wanita. Ya. Nah, pada saat itu sekelompok pekerja itu diberikan fasilitas misalnya istirahat, makan siang. Nah, otomatis maka produktivitasnya meningkat. Nah, ketika fasilitas itu dihilangkan, ternyata produktivitasnya tetap meningkat. Nah, ini suatu keanehan yang ditemukan dari penelitian tersebut. Nah, kemudian ditemukan jawaban bahwasanya ada faktor-faktor manusiawi yang dimiliki oleh seorang. Jadi mereka merasa memandang dirinya yang saling berhubungan dengan orang itu sesuatu yang mempengaruhi pekerjaan. Ya.
Mereka menganggap bahwasanya mereka itu diperhatikan oleh perusahaan, oleh ini ya, ada perhatian sehingga mereka motivasinya meningkat. Walaupun itu sudah fasilitas tersebut sudah dihilangkan ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Alton Mayo ya. Nah, maka penelitian ini memberikan inspirasi ya, bahwasanya perlu memahami hubungan antar manusia, terutama dalam bekerja. Hubungan antar manusia itu memberi pengaruh ya. Jadi manusia itu bukan individu yang berdiri sendiri, tapi ada yang saling terkait sebagai orang makhluk sosial ya. Sehingga dalam bekerja interaksi sosial ini masih dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas. Ya. Kemudian penelitian selanjutnya oleh Chester Bernard ya. Kontribusinya terkait dengan zona of indifference ya. Jadi manusia itu bekerja tidak melulu masalah uang ya. Tidak melulu masalah uang. Jadi dia menyatakan bahwasanya setiap orang mempunyai zone of indifference, yaitu di mana orang akan menati ya, mungkin tidak sadar ya, kewenangan-kewenangan yang jadi mereka diberi kewenangan-kewenangan ya. Kemudian selanjutnya adalah Mary Parker Follett ya, terkait dengan demokrasi dalam organisasi ya. Kemudian Herbert Simon ya, teori compliance ya. Jadi seorang ingin keinginan orang untuk terlibat ya dalam kegiatan organisasi ya. Ya, teori compliance ini lebih ke pemberian wewenang ya. Ya. Jadi ketika wewenang diberikan lebih baik sesuai dengan pekerjaan ya, lebih besar barangkali, itu akan memberikan peningkatan produktivitas. Nah, ini teori hubungan antar manusia. Selanjutnya adalah pendekatan perilaku ya. Pendekatan perilaku. Periode ketiga itu pendekatan perilaku. Nah, ini banyak sekali ini tokoh-tokohnya ya. Pertama Kurt Lewin ya, dengan file teorinya ya, di mana dia menyatakan bahwasanya perilaku individu itu bukan hanya karena imbalan ekonomi saja ya, tapi juga merupakan gabungan kompleks ya, faktor lingkungan dan faktor organisasi ya. Kemudian yang kedua ya, René Likert ya, ini terkenal juga ya, mengidentifikasi organisasi yang efektif dengan tidak efektif dengan memberikan ciri-ciri ya, ciri-ciri organisasi yang efektif dan tidak efektif. Kemudian ada teori McGregor ya, tentang teori X dan Y ya, mungkin sering Anda dengar ya. Itu 5 ciri kalau teori X itu manusia dari faktor negatif ya. Kemudian Y itu orang pada dasarnya positif ya, atau aktif ya. Kemudian adalah Chris Agiris ya, menyatakan bahwasanya organisasi yang terstruktur tidak terlalu bagus. Jadi kalau sangat struktur sistematis sekali tidak terlalu bagus. Menurut Chris Agiris ya, karena akan menghambat perkembangan individu yang ada di dalamnya. Kemudian Katz dan Kahn ya, 3 pola compliance ya, pada organisasi ya. Ketiga pola itu adalah terkait penggunaan imbalan ya, identifikasi pekerjaan, dan internalisasi tujuan organisasi. Kemudian ini yang paling terkenal ya, Abraham Maslow ya, 5 piramida kebutuhan ya. Herzberg
ya, teori dua faktor ya, di mana dua faktor itu adalah terkait dengan faktor yang membuat orang merasa puas dan faktor yang membuat orang merasa tidak puas ya. Di antaranya faktor yang membuat orang merasa puas ya, adanya kondisi-kondisi tertentu ya, baik itu ekstrinsik ya, kondisi di dalam dan kondisi di luar. Oke, nah pada bagian akhir ya, kita akan coba melihat ya, ini yang paling terkenal ya, mungkin Anda juga sering dengar ya, 5 tingkat kebutuhan dari Abraham Maslow tadi. Abraham Maslow. Di kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 5 tingkat ya. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisik ya. Fisik. Udara, makan ya, tempat tinggal, tidur, pakaian, reproduksi. Ini kebutuhan paling rendah ya. Ya, paling rendah. Dan ini kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan paling dasar dari manusia. Jadi ini harus dipenuhi dulu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan terkait dengan keamanan. Rasa aman ya. Personal security, employment, resources, health, property ya. Kesehatan ya. Kemudian kebutuhan akan cinta dan kasih sayang dan kepemilikan ya. Merasa dimiliki ya. Persahabatan ya, keluarga ya. Ya, kebutuhan akan rasa memiliki ya. Kemudian yang keempat itu terkait dengan penghargaan ya. Jadi makin tinggi kebutuhan orang itu tidak lagi berupa fisik ya. Jadi ada kebutuhan akan penghargaan ya. Status ya, respect ya. Kekuatan ya, kebebasan ya. Jadi orang itu merasa dihargai ya. Kebutuhan untuk dihargai ya. Kemudian yang kelima itu kebutuhan terkait self actualization. Aktualisasi diri ya. Jadi ketika fisik kebutuhan fisik sudah ya, kebutuhan akan keamanan, memiliki, kemudian tadi penghargaan, terkait adalah aktualisasi diri. Jadi kalau ini sudah lengkap, maka seseorang akan cenderung untuk mengaktualisasikan diri. Apakah dia berorganisasi atau apalah nanti namanya ya. Nah, ini 5 tingkatan kebutuhan menurut Abraham Maslow ya. Nah, dari piramida ini yang paling dasar dipenuhi tentu yang fisik dulu, baru setelah itu yang atas. Nah, dalam organisasi ketika orang bekerja, maka yang penuhi ini dulu gitu. Baru yang terakhir. Ya. Ketika ini terpenuhi ya, maka pada dasarnya kebutuhan kelima-limanya ketika tingkatan dari bawah ke atas ya. Ini berurutan ya. Berurutan ini dulu ya. Jadi tidak bisa langsung self actualization dulu ya. Jadi orang tidak akan mengaktualisasikan dirinya kalau kebutuhan fisiknya belum terpenuhi. Nah, ini kira-kira salah satu era di dalam keilmuan teknik industri ya, yaitu era administrasi perilaku ya. Nah, mungkin itu saja ya. Jadi yang perlu diperhatikan bahwasanya teknik industri juga seperti yang dijelaskan di awal itu mencakup juga terkait social science. Nah, ini terkait dengan social science ya. Bagaimana manusia ya sangat diperhatikan dalam kegiatan di industri ya, yang kita sama tahu objeknya adalah sistem ya. Sistem di mana salah satu elemennya adalah man atau people ya, manusia. Oke, barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.